apa sih yang harus dipenuhi oleh Kota Makassar agar bisa terpilih sama UNESCO? Kemarin waktu Panselnas datang ke kita, intinya gimana sih pengaruh coto terhadap kehidupan berbudaya kita di Makassar, bagaimana pengaruh jalur rempah terhadap 40 rempah yang ada di dalam coto Makassar, bagaimana pengaruh Cina dan India terhadap makanan-makanan yang ada di kota Makassar, itu harus digali gitu, harus diceritakan di formnya nanti. Balik lagi bersama kita di podcast Kominfo Makassar dengan tema kita pada hari ini yakni Makassar Kota Makan Enak. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali bersama dengan Pak Rum, baik itu mengenai bagaimana branding Makassar Kota Makan Enak ini sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada para UMKM yang ada di Kota Makassar dan juga ternyata meningkatkan ekonomi dan juga pendapatan daerah. Nah, saya masih bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum. Pak Rum, tadi sempat terpotong nih cara ngobrolan kita mengenai bagaimana sinergitas antara Dinas Pariwisata bersama dengan komponen-komponen lainnya di pemerintah Kota Makassar untuk memastikan kualitas, Pak. Ya, nah itu tadi. Jadi teman-teman Dinas Kesehatan itu kan ada salah satu urusan itu PRT. Di lingkungan hidup ada mengenai limbah, teknis pengelolaan sampah gitu. Jadi memang terus bukan cuma dinas antar dinas saja, tetapi juga dengan asosiasi-asosiasi lainnya. Salah satunya adalah dengan Permabudi. Di awal tahun kemarin kita meluncing setelah Makan Enak ini, kita meluncing namanya Gerakan Makan Tanpa Sisa. Tanpa sisa, Pak? Iya, jadi teman-teman di Permabudi itu mengatakan, ayo dong Pak, kita buat gerakan, kan sekarang sudah ada gerakan Makassar Kota Makan Enak. Iya. Ayo dong kita bikin gerakan untuk meminimalisir sampah-sampah makanan yang ada di yang terjadi di saat kegiatan aktivitas kuliner di Kota Makassar. Makanya lahirlah namanya program Makan Tanpa Sisa gitu. Jadi melalui pendekatan itu tadi Permabudi, melalui teman-teman asosiasi lainnya gitu. Itu bekerjasama dengan PRI dan sebagainya. Baik, saya dengar-dengar nih Pak, Kota Makassar ini mendaftar ya Pak ya sebagai Kota Kreatif UNESCO ini. Iya. Bisa diceritakan dulu Pak buat para penonton mungkin yang belum mengerti sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya, ini adalah timeline sih sebenarnya dari 2016 tadi kan. Kita cerita 2016 kita sudah memfokuskan kuliner Makassar untuk lebih dipasarkan dengan lebih fokus dengan 10 ikon kuliner. Ya. Kemudian di tahun kemarin juga branding Kota Makan Enak lahir. Nah, di tahun 2023 Makassar itu telah ditetapkan sebagai kota kreatif di Indonesia. Baru ada 75 kota di Indonesia yang kota kreatif dengan subsektornya adalah kuliner. Jadi sejalan ya timelinenya ya, dari 10 Icon, Kota Makan Enak, penetapan kota kreatif subsektor kuliner dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan oleh Pak Menteri. Nah, di tahun 2024 kita punya mimpi bagaimana Makassar bisa menjadi kota gastronomi UNESCO. Ini UNESCO udah nggak ada di atasnya lagi. Jadi kita melakukan pendaftaran seleksi nih di tingkat nasional. Dari total 75, kan kota UNESCO itu baru ada 5 ya di Indonesia. Pertama adalah Pekalongan, Craft Art and Culture, terus kemudian Bandung, Desain, Ambon, Musik, Jakarta, Literasi, Surakarta, Craft Art and Culture. Itu cuma ada 5. Baik, sebelum kita lebih dalam nih Pak mengenai Kota Kreatif UNESCO, mungkin buat para pemirsa yang menonton yang belum paham seberapa besar dan seberapa beda skala UNESCO ini, mungkin bisa diceritakan dulu Pak mengenai hal ya, tersebut. Jadi tujuan berjejaring di UNESCO adalah kembali lagi untuk para pelaku. Para pelaku untuk bisa lebih berkembang, lebih berjejaring dengan kota-kota yang sejenis maupun tidak sejenis Creative Field-nya untuk bisa melakukan kreativitasnya secara global. Gitu. Jadi misalnya nih, ada satu kota di Meksiko, dia juga adalah kota gastronomi. Ini Makassar juga kota gastronomi. Mereka bisa berjejaring di sana. Terbangun konektivitas. Baik secara bisnis, secara transfer knowledge dan sebagainya.
Jadi ada beberapa sektor Pak yang berada di dalam kota UNESCO ini. Apakah tadi kuliner? Ada tujuh creative field. Ada 7 kan di Indonesia itu ada 17. Di UNESCO itu ada 7 gitu. Salah satunya ada gastronomi, craft and culture, terus kemudian media gitu. Jadi ada 7. Kalau di Indonesia ada 17, di UNESCO ada 7 creative field-nya. Nah, gastronomi itu belum ada kota gastronomi UNESCO di Indonesia, belum ada. Nah, dan Makassar kemarin ikut dari 75, 23 yang mendaftar. 23 masuk lagi sekitar 6. Nah, dari 6 besar kita masih ada. Di 4 besar, masuk ke 4 besar kita masih ada. Nah, kemarin kami berharap dari 4 besar ini kita bisa mendaftar nanti nih di Januari untuk submit ke formnya ke UNESCO. Jadi ketika ini insya Allah kita bisa menjadi kota kreatif UNESCO, itu karena kita sudah mendapatkan namanya tugas pembantuan dari Kementerian Pariwisata, kita mendapatkan anggaran 645 juta untuk berjejaring di UNESCO tahun depan. Jadi kita optimis, kita daftar tahun di Januari. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kota Makassar untuk bisa kita bisa submit dan kita mendapatkan hasil yang terbaik buat Makassar menjadi kota gastronomi UNESCO. Karena kota gastronomi itu udah tidak bicara kuliner lagi, karena beda ya antara kuliner dan gastronomi itu berbeda. Gastronomi itu ada budaya di dalamnya. Bagaimana sih orang Makassar? Karena waktu kita dinilai oleh tim Panselnas, itu gimana sih pengaruh coto terhadap orang Makassar? Oke. Apakah semua orang Makassar suka coto? Jadi bukan hanya coba masalah enaknya Pak ya? Enggak, tapi ada budaya. Iya. Ada budaya di dalam situ. Bagaimana 40 rempah yang di dalam coto itu bisa ada pengaruhnya dari jalur rempah atau species growth. Berapa di abad ke-15 kemarin. Gitu. Jadi banyak sejarah yang terungkap kalau kita bicara gastronomi. Baik. Jadi bagaimana pengaruh China dan Arab terhadap makanan-makanan yang ada di Makassar. Baik. Ingin kemudian mendaftar menjadi kota gastronomi di UNESCO Pak ya. Apakah ini kemudian salah satu tujuannya juga dibaliknya adalah branding bahwa Kota Makassar sebagai kota dunia Pak? Seperti apa? Iya, salah satunya itu gitu. Jadi kita kan punya target-target di masing-masing OPD untuk menjalankan 24 program strategis pemerintah kota dari 2021-2026 dan renstra kita ya salah satu itu tadi membuka peluang bisnis baru, menciptakan pelatihan skill training gratis. Terus kemudian itu tadi branding Kota Makassar kota makan enak itu adalah puncaknya adalah gastronomi city by UNESCO gitu. Dengan kita berjejaring kita di tingkat UNESCO, berarti Makassar sejajar dengan kota-kota dunia dengan berbagai creative field yang dimiliki oleh kota-kota dunia lainnya. Jadi kita sudah menjadi kota kreatif dunia. Gitu loh, itu tujuannya. Dan yang paling utama tujuannya adalah itu tadi, bermanfaat buat para pelaku ekonomi kreatif di Makassar, terkhusus buat para pelaku subsektor kuliner. Jadi semuanya itu kembali ke masyarakat lagi ya Pak, ya semua yang dikerjakan oleh Dinas Pariwisata itu semuanya untuk para pelaku UMKM, para pelaku kuliner yang ada di Kota Makassar. Baik Pak, lantas kemudian kalau di bulan Januari nanti sudah akan melakukan submit di UNESCO, kira-kira Pak kriteria apa sih yang harus dipenuhi oleh Kota Makassar agar bisa terpilih sama UNESCO? Kemarin waktu Panselnas datang ke kita, intinya bagaimana bisa mendeskripsikan sih coto dan makanan-makanan lain tradisional food ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita gitu. Jadi itu salah satu isyaratnya Pak? Iya, berpengaruh bahwa coto itu sangat berpengaruh terhadap orang Makassar. Misalnya nih contoh, misalnya kalau mohon maaf misalnya teman-teman dari Ambon, kita pasti sepakat orang Ambon pasti jago menyanyi. Iya kan? Ya, maka mereka punya cerita bahwa baru lahir aja mereka udah bisa nyanyi. Itu stigma yang ada di masyarakat. Stigma di masyarakat kan, dan akhirnya mereka menjadi kota musik kan. Iya. Kota musik UNESCO. Nah, begitu pun di Makassar, gimana sih pengaruh coto terhadap kehidupan berbudaya kita di Makassar? Bagaimana pengaruh jalur rempah terhadap 40 rempah yang ada di dalam coto Makassar? Bagaimana pengaruh Cina dan India terhadap makanan-makanan yang ada di Kota Makassar? Itu harus digali gitu. Harus diceritakan di formnya nanti. Dan agar bisa terpilih. Agar bisa terpilih, karena nanti dari UNESCO hanya membaca form itu.
Oke. dan membuktikan. Nanti mereka yang meriset sendiri untuk pembuktiannya. Baik. Nah, lantas kemudian Pak, apa contoh kota yang telah berhasil di Indonesia yang sudah menjadi bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO? Itu tadi. Apa yang membedakan, Pak? Itu tadi. Pertama ada 5 ya. Jakarta untuk literasi, Pekalongan untuk art, craft and culture, terus kemudian Bandung untuk desain, Ambon untuk musik, Solo craft and culture. Nah, ini ada 5. Yang membedakan apa? Gak ada gastronomi. Gak ada gastronomi. Dan itu yang diincar sama Itu yang kita incar. Jadi kalau kita bisa menjadi yang pertama di Indonesia, mewakili Indonesia untuk gastronomi. Karena itu juga menjadi tujuan dari teman-teman di pusat itu Spices of the World. Baik. Gitu. Sejauh ini Pak, tantangan apa yang dirasakan Kota Makassar untuk kemudian mendaftar di UNESCO, Pak? Itu tadi karena kita harus banyak kolaborasi, terus kemudian dalam mengisi ini harus tepat karena kita nggak boleh sembarangan mengisi ya, karena ini bicara sejarah budaya, jadi memang akan di cross check oleh teman-teman UNESCO. Jadi memang tantangannya adalah kita membutuhkan sumber-sumber yang valid, ini cerita-cerita yang valid, karena kan biasanya cerita konon katanya gitu, itu harus kita riset baik-baik. Dan alhamdulillah banyak kok referensi-referensi yang kita miliki yang bisa di validasinya bisa dibuktikan gitu kan, gitu. Apakah kemudian ada keterlibatan para ahli nantinya untuk kemudian mensubmit hal tersebut, Pak? Ada, kita bekerja sama dengan beberapa pelaku kuliner yang sudah ekspor ya. Terus kemudian kita dibantu dengan teman-teman dari Poltek Par Makassar juga yang dari akademisi. Bahkan kita sudah sering rapat di sini dengan Pentahelix, termasuk dengan media, perwakilan beberapa media untuk bisa memberikan advice dan sumbangsi pikiran terhadap pengisian dosier. Kalau kita sebut itu dosier gitu, formnya namanya dosier. Gitu. Baik, ada tidak Pak hubungan antara Gastronomi City dengan Smart City, Pak, yang juga jadi branding dari Kota Makassar? Ya, ada pasti. Ketika orang mau melihat Kota Makassar dengan lebih gampang ya kita menggunakan beberapa digitalisasi ya. Gitu. Misalnya kayak sekarang kan sejak 2015 semenjak saya kepala bidang di Dispar, kami sudah membuat aplikasi namanya Tourism Makassar untuk bagaimana masyarakat bisa mengetahui apa-apa yang disajikan Tourism Makassar ya. Nah, misalnya kayak mau makan di sini. Ini mau makan di sini. Nih mau makan. Ini sudah ada ini Pak ya, sudah ada itemnya yang bisa diklik. Nih produk kreatif Makassar, kuliner makan enak. Nah, di dalam sudah ada nih. Tuh. Sudah langsung terpampang nyata pilihannya ya. Ini bagian dari Smart City dengan Gastronomi City gitu. Jadi bicara kuliner, terus di sini juga ada bicara budaya gini. Jadi ini produk kreatif Makassar, termasuknya di dalamnya adalah jelajah gitu. Menarik sekali ini Pak, aplikasi Tourism Makassar Pak ya. Kita masih akan menggali lebih dalam Pak mengenai aplikasi ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Podcast Kominfo Makassar. Podcast Dinas Kominfo Makassar.